Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani Romadoni Putri dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Berikut ini beberapa peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang pertama yaitu Piagam Madinah atau Mitsak Madinah. Lahirnya Piagam Madinah yang diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah SAW tinggal di Madinah ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW dalam dakwahnya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan di Madinah. Selanjutnya tampil sebagai pemimpin serta menata kehidupan sosial politik di sana. Piagam Madinah ini secara tidak langsung menandai berdirinya sebuah negara. Para sejarawan menyebut bahwa Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua di dunia sepanjang sejarah. Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi, menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan umat Islam, Muhajirin dan Ansor, menyerukan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam bekerja sama untuk perdamaian berdasarkan peraturan umum, serta menetapkan kewenangan kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan dan menegakkan perselisihan di antara mereka. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Pertama, kesepakatan yang terjadi sebelum berlangsungnya Perang Badar, dan berisi 24 pasal yang membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya termasuk dengan kaum Yahudi. Kedua, kesepakatan yang terjadi setelah berlangsungnya Perang Badar dan berisi 23 pasal yang memuat tentang hubungan antara umat Islam yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Yang kedua yaitu respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Selama berdakwah, Rasulullah SAW belum pernah memaksa apalagi memerangi seorang pun untuk memeluk Islam. Ajaran tersebut hanya sebatas menyampaikan kabar gembira maupun memberi peringatan. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan ayat-ayatnya yang memberikan semangat kepada Rasulullah SAW bersabar di dalam menghadapi perlakuan yang menyakitkan dari pihak kafir Quraisy. Hingga 2 tahun di Madinah turunlah wahyu tentang diperbolehkannya berperang. Qs Al-Hajj ayat 39-40, yang artinya diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizolimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pelaksanaannya melalui firman Allah dalam Qs Al-Baqarah ayat 190 yang artinya, dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Rasulullah SAW hanya terbatas memerangi orang-orang Quraisy saja, tidak semua bangsa Arab. Akan tetapi tatkala mereka bahu-membahu bersama orang-orang musyrik Arab untuk memerangi orang-orang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan. Dengan demikian jihad itu bersifat umum yang diadakan untuk melawan orang-orang yang tidak memiliki kitab suci dan orang-orang yang watsani atau penyembah berhala. Setelah turunnya wahyu diperbolehkannya umat Islam berperang dalam rangka mempertahankan diri, umat Islam tidak lagi bersifat pasif dan mengalah terhadap tindakan semena-mena kaum kafir. Dalam sejarah ada 2 sebutan untuk perang pada masa Rasulullah SAW. Pertama, Ghazwah, yaitu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW terjadi sebanyak 27 kali. Dan kedua, Syariah,
untuk peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW terjadi sebanyak 47 kali. Yang pertama yaitu peristiwa Badar. Peristiwa Badar adalah perang pertama kali dalam sejarah Islam, terjadi pada tahun 2 Hijriah atau tahun 625 Masehi di Lembah Badar. Pasukan muslimin kala itu berjumlah 313 orang, dengan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Ada sebuah peristiwa menarik dalam perang Badar yang menandakan pertolongan dan janji Allah itu nyata. Yang ketika pada salah satu malam terjadi peperangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah hujan. Hujan ini bagi kaum musyrikin terasa sangat lebat sehingga mencegah mereka untuk maju. Sementara bagi kaum muslimin, hujan ini terasa bagaikan gerimis yang dapat menyucikan mereka, menghilangkan gangguan syaitan dari diri mereka, mudah untuk menampaki bumi, mengeraskan pepasiran, memantapkan langkah, menyiapkan posisi, dan memantapkan hati mereka. Sungguh sebuah pertolongan yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum muslimin waktu itu. Dalam peperangan Badar ini, umat Islam memperoleh kemenangan. Yang kedua yaitu peristiwa Uhud. Kekalahan dalam perang Badar membuat kaum kafir Quraisy berusaha untuk menghimpun kekuatan. Genap 1 tahun dari peristiwa perang Badar, berangkatlah pasukan kafir Quraisy menuju Madinah. Pasukan Quraisy Mekah berhenti di dekat Gunung Uhud di sebuah tempat bernama Ainun di tanah tandus utara Madinah di samping Gunung Uhud. Rasulullah SAW beserta pasukan muslimin Madinah keluar dari kota Madinah. Tepat di sebuah tempat bernama Syaud, beliau melaksanakan sholat subuh. Pada waktu itu Rasulullah SAW sudah sangat dekat dengan musuh. Disinilah Abdullah bin Ubay beserta 300 pasukan membelot dan kembali ke Madinah. Rasulullah SAW sangat yakin dengan pertolongan Allah. Beliau tidak gentar sedikit pun ketika jumlah pasukannya berkurang. Disinilah Allah menurunkan bantuannya dengan memberikan keyakinan kepada pasukan yang masih setia dengan Rasulullah SAW. Perang Uhud telah menorehkan kesedihan dalam hati Rasulullah SAW karena paman beliau, Hamzah bin Abdul Muthalib, wafat di tangan Wahsy bin Harb yang merupakan suruhan dari Hindun istri Abu Sufyan. Ketika kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, tiba-tiba pasukan muslimin yang berada di Bukit Uhud tergiur harta rampasan perang atau ghanimah, sehingga pasukan pemanah itu menuruni bukit dan akhirnya berhasil diserang kembali oleh kaum kafir Quraisy. Perintah Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan Bukit Uhud tidak lagi dihiraukan. Akibatnya kaum muslimin mengalami kekalahan. Di sini bisa kita lihat bahwa ketaatan kepada pemimpin sangat diutamakan demi tercapainya tujuan bersama. Yang ketiga yaitu Perang Ahzab. Peristiwa Ahzab atau Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah di sekitar kota Madinah bagian utama. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi dan taktik yang digunakan. Salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu ketika kami di negeri Persia, apabila kami dikepung musuh, kami membuat parit di sekitar kami, dan itu merupakan strategi yang sangat jitu dan belum dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya." Maka bersegeralah Rasulullah SAW melaksanakan rencana tersebut, dan beliau mempercayakan kepada setiap 10 orang untuk mengambil parit seluas 40 hasta. Peristiwa ini menandakan keseluruhan budi Rasulullah SAW yang mau menerima usulan dari orang lain dan ketaatan para sahabat terhadap apa yang diperintahkan oleh seorang pemimpin kepadanya. Rasulullah SAW ikut serta dalam penggalian parit seraya terus mempompakan semangat kepada mereka. Keadaan yang serba kekurangan dan kelaparan tidak melemahkan semangat mereka. Dalam keadaan seperti ini, banyak sekali muncul tanda-tanda kenabian dalam diri Rasulullah SAW. Satu di antaranya ketika seorang sahabat Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan lapar, beliau secara diam-diam mengundang Rasulullah SAW untuk menikmati hidangan di rumahnya dengan beberapa orang sahabat saja. Jabir melakukan secara diam-diam karena khawatir makanan yang dihidangkan tidak mencukupi jika dia mengundang secara terbuka. Namun Rasulullah SAW memanggil seluruh penggali parit yang jumlahnya mencapai 1.000 orang.
Mereka makan sepuasnya hingga kenyang dan anehnya masih tersisa sepanci daging dalam keadaan tertutup seperti belum dimakan. Demikian juga dengan hidangan yang lainnya, roti dan kurma masih utuh, bahkan sampai kurma berjatuhan dari ujung baju mereka ketika mereka mengambil untuk bekal. Kaum muslimin meneruskan penggalian parit itu sepanjang hari dan pulang ke rumah masing-masing pada sore harinya. Ketika penggalian parit dapat selesai dengan yang direncanakan, ketika kaum kafir Quraisy akan menyerang kaum muslimin dan memasuki Madinah, mereka terhalang oleh parit-parit itu. Akhirnya kafir Quraisy hanya bisa mengelilingi parit sambil mencari titik lemah untuk dijadikan pintu masuk ke Madinah. Selama beberapa hari, kaum kafir Quraisy mengepung kota Madinah hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dengan turunnya hujan badai yang memporak-porandakan perkemahan kaum kafir Quraisy. Demikianlah pada akhirnya kaum muslimin mengalami kemenangan pada peristiwa Perang Ahzab. Yang ketiga yaitu Perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah SAW dan kaum muslimin sudah merindukan untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin berangkat ke Mekah. Jumlah mereka sebanyak 1.000 orang untuk menghilangkan penduga jelek dari kaum kafir Quraisy. Umat Islam berpakaian ihram dan menuntun ternak untuk disembelih pada hari tasyrik di Mina. Untuk sekedar menjaga diri, mereka membawa pedang yang disarungkan. Ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaibiyah, Rasulullah SAW berhenti. Beliau mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy tujuan kaum muslimin ke Mekah, yaitu untuk beribadah haji dan menengok saudara-saudaranya. Namun Utsman ditahan kaum kafir Quraisy dan terdengar berita bahwa beliau dibunuh. Ternyata berita tersebut tidak benar. Utsman telah datang dan berhasil memberi penjelasan kepada kaum kafir Quraisy. Tidak lama kemudian, utusan kaum kafir Quraisy bernama Suhail bin Amr datang. Dalam pertemuan itu disepakati perjanjian antara kaum Quraisy dan kaum muslimin. Perjanjian itu disebut Perjanjian Hudaibiyah. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.